orang breeding, orang penggemukan, kira-kira salah nggak kalau di harga timbang? Kalau untuk penggemukan ya nggak salah sih, asalkan. Salam ngarit pemirsa, kangen lagi di kandangnya Mas Tole ini. Dan kebetulan Mas Tole lagi habis mengeluarkan, ini habis mendatangkan kambing-kambing ini bagus-bagus. Ini indukan nih, ini semuanya nih. Mas, ini umuran berapa indukan ini? Coba. Ini setahun setengah Mas. Coba lihat dipiringin Mas. Oh iya, 1 tahun setengah udah poel. Poel. Ya. Ini harga berapa? Ini 2 juta. Hah? 2 juta. 2 juta? Ya. Ini bagus ini. Ini gemuk, ini dere ini. Mas. Ya. Hah? Dere Kalau ini. dibilang dere ya dere, bilang indukan ya indukan. Nah, kok bisa ini yang bener Mas Tole? Ya nanti coba tak lihat dulu. Oh, ini indukan Mas. Hah? Indukan. Ini Kok nggak udah ada putingnya? Itu ada Mas. Putingnya? Laktasi 1 kali nih Mas. Ini laktasi 1 kali. Ini satu muda. kali. Ini tinggi badan berapa? Ini hampir 80 Mas. Hampir 75 lah. Sekitar 75. 75. Yang ini harga berapa ini? Yang itu di 17-an Mas. Ini 17-an. Ini tinggi badan berapa? Ini dere ya? Apa udah indukan? Itu doro-doro Mas. Doro ya? Ya. Siap kawin ya? Ya. Ini tinggi badan berapa? Ya? Tinggi badan 70 Mas. 70. 70. Kalau yang ini? Itu semi-semian Mas. Baik-baik Mas. Oh, ini semi PE ini. Ya, Ranane semi-semi. tahu ini berapa? Ini Sama, diri Mas. juga, Ya, Doro. 17-an. Siap kawin. Ini juga siap kawin ini. Ya. 17. Ya. Ini tinggi badan udah 75 nih. 70 Mas. 70 ada yang lebih ada yang kurang ini. Ini. Yang itu kurang. Nah, ini nih. Itu indukan Mas. Ya. Ini bagus Indukan. berapa? Itu 23 Mas. 23. Itu 80 hampir 80 tingginya. Ini bungkus ini ya kalau ada yang anu ya. Ya langsung Mas. Langsung. Apalagi duitnya DP-nya gede Mas. Ini jadwal ke Jawa kapan? Jadwal ke Jawa hari Rabu insya Allah kalau nggak ada halangan. Yang ke Bengkulu? Bengkulu Jambi barusan berangkat kemarin Minggu. Kemarin Minggu? Hari Minggu. Hari Minggu kemarin, Bengkulu. Iya. Ini yang besar-besar. Ini mau diturunin semua apa enggak Mas? Hah? Yang ini, yang di kandang turunin bisa enggak? Oh iya bisa. Hah? Yang di mobil biarin aja lah. Yang di mobil aja nanti turunin. Hah? Nah, ini pejantan harga berapa yang ini Mas? Jumboan Itu ini? nanti ini nih ada barengannya ini. Hah? Ini umur 8 bulan ini? Ada. 8 bulanan ya? Bagus ini. Nih. Ini harga berapa ini? Itu gandengannya ini Mas. Ini Harga? 18.5 ini. 16.5. 18.5. 18.5. Oh, Ya, iya. ini. Ini satu kembaran ini ya? Iya. Iki bapaknya karo babone podo Mas. Iya babo. 18,5. Mas Tole, sejauh ini yang enak untuk temen-temen Breeding. breeding Nah, nanti tak kasih caranya ya. gimana? Nih, satu untuk petani sendiri. Ya. Kalau nyari indukan yang muda, perutnya agak lebar. Saya biar beranak 3 ataupun 4 ataupun 2. Itu yang biar normal ya, anaknya biar normal. Tapi belum bisa dipastikan bisa 4, bisa 3. Ya, nanti tinggal rezekinya nanti ya. Tinggal rezekinya. Pokoknya gini, satu jantannya yang tua yang bagus. Jantan yang tua yang bagus, cari indukan yang perutnya gede. Nanti kalau sudah dikawinkan, kalau sudah umur 1 bulan udah nggak minta kawin lagi lah, barusan itu langsung nutrisinya langsung dikasih terus yang banyak, biar anaknya 3 gedenya sama semua. Perutnya yang besar kayak apa? Ya itu tadi Mas. Tuh tadi. Model-model kayak gitu. Tuh. Ini lain Mas itu. Ini ya, yang ini ya. Ini perut kayak gini tebel, ini kulitnya Ya, tebel nggak ini termasuk? model kayak gini, kayak gitu. Tuh perutnya yang
Yang besar-besar itu biasanya anaknya 3, bisa 2, itu bisa normal Mas anaknya. Ini. Yang penting kalau dia dikawinkan dengan jantan yang tua ataupun yang ganteng. Nah, ini tinggi badannya. Ini 80 itu jumbo, Jumboan ini ya. Calon jumbo. Ini berapa Mas? Ini bisa diturunin Mas. Ini puas ini. 23. Ini puas ini. Ini crossbur ini. Ini crossbur harga berapa Mas? Tuh harga 4 juta. 4 juta. Ini gembel. Ya. Kok kayak Morino ini ya? Ya, ini keturunan boneka Mas. Oh, harga berapaan sih ini kalau ini? Sound the ship. Ini harga berapa ini gembel-gembel koleksi? Ini Semuanya, heeh. ini 3 juta Mas. 2 ini. Dua. Ini yang ekornya panjang ini. Ini. Iya. Ini betina, ini jantan. Ini betina semua. Oh, ini betina Tuh, semua. yang ekornya panjang. Coba itu yang jumbo dikeluarin Mas. Yang mana? Yang jumbo tadi. Ya, oke. Wah, ini super puas ini. Nah. Ini ada 85 ini. Tinggi 80. 80. Clearing. Bisa lebih lah. Bisa lebih ini kayaknya. Bisa sekitar 82 kalau nggak salah ini. Nah, ini laktasi berapa? Ini Doro Mas. Hah? Doro. Ini masih dere. Iya. Kok bisa dapat bagus kayak gini, Mas? Bisa, itu turun dari langit. Turun dari langit. Ini termasuk Jawa Randu apa PE merah sih? Ini termasuk jumbo ini Mas. Jumbo. Iya. Harga Calon 23. jumbo. Iya. Ada yang lain nggak ini? Stok kayak gini? Nggak ada Mas. Hah? Ini kemarin di pasar gede cuma dapat 1 ini. Ini. Iya. Nah, ini Kang Sampir. Kang Sampir juga bareng dengan Kang Tole sudah berapa tahun nih, Kang? Bisnis kambing? 3 tahun ada. 3 tahun. Nah, Kang Sampir ini kan terkenal dengan kambing kiloan, potong. Berapa sekarang, Kang? Untuk betina, untuk pejantan? Betina ya sekitar 45 lah timbang sini. 45. Timbang Lampung. Timbang Lampung. Kalau pejantan? Pejantan 75. 75. Sebenarnya antara timbang dan jogrok itu kalahnya di mana, kelebihan dan kekurangannya di mana? Kalau timbang kalahnya itu kadangkala kalau nggak langsung di itu nyusutnya Mas. Umpama belanja hari ini, nimbangnya kok besok atau kapan. Kadangkala kalau makannya itu nggak bagus, itu tetap nyusut. Nah, kelebihannya kadang kalau orang yang cari kambing timbang itu kan basing kambing, artinya nggak harus tingginya, harus yang penting yang dicari bobot. Paling kadangkala permintaannya yang gemuk lah mungkin itu. Yang gemuk. Tapi sebenarnya kalau timbang itu tidak urusan itu breeding itu. Iya, nggak urusan. Tidak urusan. Nggak urusan. Tapi kalau untuk orang breeding, orang penggemukan, kira-kira salah nggak kalau di harga timbang? Kalau untuk penggemukan ya nggak salah sih, asalkan nyari barangnya malah yang kurus-kurus, yang tinggi-tinggi, minimal badannya gede. Jadi nanti kalau gemukan minimal daging dan bobot itu kan ketemunya malah untungnya bisa banyak Mas. Untungnya banyak? Banyak. Yang penting kurus-kurus carinya, malah yang penting sehat kambing. Yang penting sehat. Padahal kalau yang kurus juga, kalau memang yang kurus itu kan kadang kiloannya juga agak berkurang. Nggak kayak yang gemuk. Nggak kayak yang gemuk. Nggak yang gemuk, mungkin 43 juga bisa kalau yang kurus-kurus loh itu. Itu khusus betina ya, carinya betina. Iya, betina. Betina untuk digemukkan. Cuman kalau jantan nggak ada ngaruhnya itu, kuru lemur enak nyaruhe. Kenapa nggak ada ngaruh? Ya karena kalau jantan itu kan tergantung permintaan. Kadang-kadang ada orang akekoh, adanya itu ya tetap harganya sama. Harganya sama. Iya. Tapi memang kalau ada pilihan kadang. Tapi milih. untuk pembebetan kenapa nggak bisa di kilo ya? Kambing kecil-kecil itu untuk yang belanja ya nggak bisa. Kenapa? Beli bisa 100.000 itu Mas. Hah? Sekilonya? Ya mungkin kurang lebih minus plus minusnya itulah. Plus minusnya ya kalau pembibitan. Jadi memang kalau bibit nggak bisa timbang ya? Nggak berani, yang nyariin nggak berani. Nggak berani ya? Nggak berani ya. Kalau mau timbang berarti sudah Untuk, tua. minimal bahan kekah.
Bahan kekah itu timbang ya? Ya berani kalau bahan. Nah, kalau sekarang itu Pak Sampir, adanya banyak pedagang pengirim sejauh ini kan ya teman-teman mulai pengirim semua sampai luar jauh-jauh ini stok di peternak sebenarnya semakin sulit untuk dikeluarkan atau memang peternak semakin cerdas sekarang? Semakin cerdas. Ya, peternaknya yang semakin cerdas. Jadi untuk pengirim itu kesulitan menyesuaikan harga dari peternak. dari peternak. Permintaan biasanya selisih berapa dari peternak? Oh ya banyak. Banyak. Untuk biar titik ketemunya peternak untung, pedagang juga bisa mendapatkan tumpangan untung, itu gimana biasanya rundingannya? Ya nego, ada yang mau ditimbang ya kita layani. Timbang. Ada yang jogrok ya kita layani jogrok. Yang penting ada titik temunya, kita ada untung ya udahlah dibeli gitu aja. Dibeli ya. Banyak pedagang ngomong cari untung itu enak dulu. Ya. Kenapa? Ya mungkin karena sekarang udah hampir semua pedagang itu pengepul barang lah Mas. Pengepul barang, punya kendaraan sendiri, kadangkala kan nggak terlalu susah kayak dulu. Dulu kalau kita ke Kalangan atau ke pasar itu kalau bawa sepeda atau motor, ya hari itu harus dijual. Cuman sekarang kan banyak yang bawa mobil, artinya kalau belum ketemu dia tetap dibawa pulang karena nggak terlalu susah, nggak terlalu capek orangnya, tinggal masukin, pulang nggak masalah, besok cari nasib lagi gitu loh. Gitu. Ya kalau dulu kan nggak, ya apalagi yang bawa sepeda, bawa kambing gede, bawa ke pasar, itu mau nggak mau hari itu harus laku. Walaupun toh kadang kala rugi tetap dijual dianya. Cuman kalau sekarang nggak sulitnya itu. Nah kalau sekarang itu peternak banyak breeding atau penggemukan? Imbang-imbangan Mas. Imbang-imbang. Yang breeding juga banyak, yang penggemukan juga banyak. Banyak ya? Banyak. Kenapa banyak peternak penggemukan yang justru menurut saya ini beralih ke breeding? Ya mungkin nggak ini antara pembelian awal dengan timbangan yang terakhir dia penggemukan, mungkin hasilnya lebih banyak breeding. Banyak breeding. Karena breeding kalau memang itu bahannya bagus, ada petani yang artinya pas waktu itu apa ya, seneng lah. Nah itu berapapun kadangkala berani dibeli gitu loh. Cuman kalau kambing penggemukan itu kan larinya khusus ke ini, ke pedagang pengepul penimbang. Nggak bisa lari ke breeding kadangkala. Kalau penggemukan nggak bisa lari ke breeding. Nggak bisa. Tidak bisa jaminan kambing bagus ya. Iya, masalahnya kadang kambingnya kelihatan bagus, kadang ininya apa? Susunya itu kadangkala kalah sebelah, ada yang hilang sebelah, ada yang kurang bagus, ada gimana, ada yang ketuaan gitu. Kalau yang penggemukan kan nggak milih-milih itu, yang penting perkembangan nanti bagus dibeli gitu loh. Beda dengan yang breeding. Hampir pernah nggak ketipu? Alah itu nggak usah diomongin. Kenapa? Wah udah spekulasi itulah. Udah spekulasi. Ya alhamdulillah pernah. Serius? Berapa ratus juta? Berapa ratus juta? Kalau itu nggak usah disebutin nanti kiraan. Ya sudah, yang jelas berapapun bilangannya ya pernah lah, yang jelas itu aja. Kenapa kalau saya beberapa kali ketemu pedagang ngomong, pedagang kalau nggak pernah ketipu mustahil. Kenapa sebabnya kok sering malah justru pedagang ketipu? Ya itu karena kita kan modal percaya cuman. Karena kita dalam perundingan negosiasi itu kadangkala kan kalau sudah 1, 2, 3 sampai 4 kali kadangkala kan kita udah percaya. Nah, terus di samping itu kita dalam hal transaksi itu kan nggak ada bukti otentik yang bisa untuk menjerat dia harus mengeluarkan duit. Artinya kalau dia sudah nggak sanggup kita udah nyerah gitu loh. Berarti ada uang, ada barang paling enak sekarang ya? Cuman kalau kaku seperti itu kita juga barangnya juga sulit ngeluarin. Sulit ngeluarin, kecuali mungkin orang-orang yang breedingan itu mungkin bisa. Tapi kalau kita pelanggan-pelanggan dengan sesama pedagang itu kadang-kala susah lah kayak gitu. Walaupun ini pedagang antar lingkungan. Iya, banyak biasa. Antar lingkungan juga yang nipu ya ada juga. Kenapa nggak punya enggak sih pedagang asosiasi biar bisa apa namanya yang pedagang yang kurang-kurang baik di pasaran atau nanti ada oknum seperti itu biar tidak bisa dibela kan
enak, nanti pedagang juga dapat keuntungan, petani juga dapat keuntungan. Kalau salah satu rugi gitu gimana mengembalikannya? Nah ya makanya itu repotnya kan seperti itu memang. Tapi rata-rata pedagang pernah ada ini Ya, setahu saya hampir 90% lah ngalamin. Cuman kalau bilangannya masing-masing. Yang namanya ketipu 100.000 pun ketipu, 1 juta pun ketipu kalau memang dia tidak mengembalikan. Ya mungkin di teman-teman yang lain ada yang mungkin lebih banyak gitu. Kalau skema breeding paling bagus untuk pemula berapa ekor? 10 lah Minimal. ya, 10 aja, nggak usah banyak-banyak dulu. Kenapa? Ya nanti kalau 10 ekor itu sudah bagus, walaupun nanti mau 100 ekor insya Allah bagus. Karena sudah tahu perilakunya, cara merawatnya. Yang paling penting kan cara merawat dulu. Nah kalau cara merawatnya udah bagus, nanti banyak pun kan sama. Tinggal kita ngembangin perawatannya itu dengan asumsi makanannya itu diperbanyak. Kalau seumpamanya saya itu pemula tapi pengennya langsung 50 ekor breeding, gimana? Ya nggak apa-apa. Cuman kalau kurang bagus tanggung sendiri. Yang sering menyebabkan rugi pemula apa? Hancur. Ya perawatannya kurang bagus, mungkin perkembangan kambing nggak ada, tadinya beli agak gemuk jadi kuru, terus jadi terjangkit penyakit termasuk kudis itu mungkin kan seperti Berarti itu. tanpa didasari keilmuan, tanpa didasari Nah itu intinya itu. Itu. Hanya ambisi. Orang kadang-kala kan taunya diceritain nama yang berhasil, dia makanya kadang-kala membabi buta kalau segini hasil. Yang penting ilmunya dulu, sedikit pun kalau sudah masuk sudah bisa, banyak pun tetap nanti berhasil. Berarti ilmu kegagalan dari orang lain itu penting untuk dicontoh. Penting untuk di Oke, terima kasih Pak Sapir ya. Ya.